Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Basyariyah yang insyaallah yang hadir, selalu saya doakan semoga sehat walafiat, semoga diberikan keberkahan untuk rezeki yang dikumpulkan, keluarga yang dibina, dan juga selalu berkah usianya. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita insya Allah akan melanjutkan kajian kita berkaitan dengan muamalah. Karena kita sudah merencanakan kajian fikih kita bagi menjadi dua sesi besar. Yang pertama ibadah, yang kedua muamalah. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang fikih ibadah, khususnya sholat jamaah. Kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian tentang fikih waris, dan ini sudah kita bahas. Ini saya cuma mereview saja. Jadi harusnya sih ada bayangan. Tapi kalau nggak inget ya nggak apa-apa ya Pak ya. Yaitu kita bicara mengenai rukun waris yang ketiga, yaitu ahli waris. Di mana rukun waris ada tiga. Pertama namanya pewaris atau almarhum, yang kedua harta waris, yang ketiga ahli waris. Dan ini urut Pak, artinya tidak ada ahli waris kecuali ada pewaris. Kalau belum meninggal berarti belum disebut ahli waris, baru calon semuanya. Karena di Indonesia itu selalu disebut pewaris selalu bapak atau ibu, disebut ahli waris selalu anak. Padahal kadang-kadang yang meninggal anaknya dulu baru bapaknya, atau anaknya dulu baru ibunya. Kalau yang meninggal anaknya berarti anaknya kan almarhum Pak, berarti pewaris. Kalau ibunya masih hidup berarti ibu tadi ketika anak meninggal ahli waris atau pewaris Pak? Ahli waris ya Pak ya. Berarti ini harus paham. Yang berikutnya begini, ahli waris ini jumlahnya ada 22 pihak. 22 pihak ini tidak selalu ada semuanya. Karena pasti ketika yang meninggal suami pasti ya istrinya ada atau sudah meninggal dulu. Oke ya. Artinya 22 ini semuanya namanya calon ahli waris, tapi bisa dapat bisa tidak itu nanti ada aturannya. Misalnya Pak, ketika saya sebutkan ini ada suami, ada istri. Kalau almarhumnya kok laki-laki, berarti ahli warisnya adalah istri. Kalau almarhumahnya kok perempuan, berarti ahli warisnya apa? Suami atau laki-laki. Kan gitu ya Pak ya. Termasuk kadang-kadang termasuk catatan ini masuk, misalnya nih, ada orang termasuk calon ahli waris. Siapa? Saudara kandung dari almarhum atau saudara saya. Tapi bisa dapat bisa tidak, karena kadang-kadang ketutup bagiannya, namanya terhijab ya. Atau misalnya cucu itu yang termasuk ahli waris itu Pak dari jalur anak laki-laki, tapi bisa dapat bisa tidak, kadang-kadang dapat kadang-kadang tidak. Kalau tidak tertutup bagiannya berarti dapat, kalau ketutup bagiannya berarti enggak dapat. Siapa yang menutup bagian cucu? Anak laki-lakinya almarhum.
Oke ya, makanya ini kita kemarin sudah bahas yang jumlahnya Pak, itu ada 22. Yang kalau kita bisa baca ini sebagai singkat saja, nanti saya akan bahas satu persatu Pak. Calon ahli waris itu yang pertama anak laki-laki almarhum. Ya Pak ya, ingat kalau saya sebut anak laki-laki berarti dari almarhum. Kenapa? Kalau ternyata anak laki-laki tapi anak tiri berarti bukan anaknya almarhum. Ya, contoh begini, ada suami istri, suaminya duda, istrinya janda, menikah. Kok ternyata yang meninggal suami, Pak? Berarti anak bawahnya istri, apanya suami almarhum tadi? Anak tiri. Berarti bukan termasuk ahli waris dari suami almarhum tadi. Ya, Pak ya? Suami yang almarhum bukan suami almarhum ya, mohon maaf ya. Atau almarhum suami gitu, jangan sampai keliru. Tapi kalau yang meninggal adalah almarhumah istri, Pak, berarti anak bawahnya suami itu kan anak tiri dia, berarti bukan termasuk anaknya almarhumah. Oke, Pak ya. Kalau ada laki-laki kok istrinya 3, Pak, cantik-cantik semua, baik-baik semua, ya gitu. Contoh ya, Pak ya. Contoh nih, kok ternyata yang meninggal adalah almarhum suami, kok ternyata 3 istrinya tadi punya anak semuanya, Pak. Berarti apa? Anaknya dari istri 1, 2, 3 termasuk ahli waris si suami tadi nggak, Pak? Ahli waris karena anaknya dia. Oke ya. Tapi kalau yang meninggal adalah si istri ya tergantung istri tadi anaknya siapa saja kan gitu, Pak ya. Oke. Kemudian yang kedua anak perempuan dari almarhum. Yang ketiga adalah istri dari almarhum. Yang keempat suami dari almarhum. Nah, wah, gede-gede. Coba 7. Oke, yang keempat. Yang kelima adalah ayah dari almarhum. Yang keenam adalah ibu dari almarhum. Ini saya bedakan warnanya karena mereka pasti dapat, Pak. Ya, mereka tidak mungkin tidak dapat kalau ada orangnya. Ya, nggak mungkin ketutup bagiannya oleh orang lain. Tapi kalau yang lainnya kadang dapat, kadang tidak, tergantung ketutup atau tidak. Ya Pak ya. Dan di Indonesia itu paling kalau orang meninggal itu yang ada ya 6 orang ini. Dan nggak mungkin dia itu ketutup bagiannya oleh orang lain, yang ada malah menutup bagiannya orang lain. Oke. Ini 6 ya Pak ya. Insya Allah bisa difahami insya Allah ya. 6 ya. Nomor 7-nya adalah ayahnya ayah almarhum. Kakeknya almarhum. Tapi kenapa saya pakai kata ayahnya ayah? Karena kakek itu Pak bisa kakek dari jalur bapak, bisa kakek dari jalur ibu. Dua-duanya kakek. Tapi kakek yang dapat waris itu ayahnya ayah. Terus nomor 8 ibunya ayah. Ini bisa dapat bisa tidak. Kalau masih hidup saat cucunya meninggal. Ini variabelnya banyak, bisa dapatnya banyak, tapi jarang di Indonesia. Kemudian nomor 9 kalau tadi adalah ayahnya ayah, yaitu nomor 9 itu saudara kandung dari almarhum. Nomor 10-nya saudari kandung dari almarhum. Berarti kalau pertanyaannya saudara saudari almarhum dapat warisan nggak, Pak? Jawabannya tergantung ya. Tapi kalau pertanyaannya termasuk ahli waris nggak, Pak? Ahli waris, tapi bisa dapat bisa tidak, gitu ya Pak ya. Wah ini bagus, sudah lumayan apa namanya detail dan bisa mengikuti ya Pak ya. Alhamdulillah nih. Nomor 11 adalah saudara seayah dari almarhum. Nomor 12 saudari seayah. Oke. Nomor 13 ya itu apa namanya anak dari saudara kandung. Ini agak-agak jauh, Pak. Tapi jarang ada, tapi mungkin ada. Nomor 13 itu anak laki-laki dari saudaranya almarhum. Artinya Pak kalau kita nyebutnya Pak? Keponakan. Tapi sepupu atau keponakan? Keponakan ya Pak ya. Kalau sepupu itu yang sama kakeknya, ya Pak ya. Betul ya, betul ya. Sepupu ya. Kalau sepupu Pak bukan termasuk ahli waris. Ya, kalau keponakan termasuk ahli waris. Tapi bisa dapat bisa tidak karena cukup jauh.
Ya, dia itu yang nutup dia banyak, tapi mungkin dapat. Mungkin dapat tuh contohnya gini. Ada Pak orang laki perempuan. Ya Pak ya. Kemudian yang meninggal laki-lakinya. Oke, si perempuan nggak punya anak. Ternyata Pak, saudaranya tadi udah meninggal dulu. Kok dia punya anak laki-laki, berarti yang menjadi ahli waris siapa? Anak laki-laki dari saudara dia tadi. Ya, karena ternyata ada kejadian di mana orang itu usianya panjang sampai saudaranya meninggal semua, ya. Dan ternyata saudarinya kan dia termasuk ahli waris, tapi anak dari saudari kan bukan termasuk ahli waris. Ya, tapi ya yang jadi ahli waris malah anak laki-laki dari saudaranya almarhum. Pernah ada, tapi jarang. Tapi kalau sudah level saudaranya almarhum ini nanti jadi masalah gara-gara apa? Kok yang dapat cuma keponakan laki-laki dari anak laki-laki saja. Padahal keponakannya nanti bisa banyak, Pak. Ya, apalagi nanti bumbunya beragam. Oke. Saya akan lanjutkan dulu. Kemudian yang nomor 14 adalah anak laki-laki dari saudara seayah atau keponakan laki-laki dari saudara seayah. Nomor 14. Nomor 15 itu paman dari almarhum, tapi dari jalur bapak. Makanya Pak, ini bahasanya ini nanti susah kalau di bahasa kita. Yaitu saudaranya bapaknya almarhum yang kandung. Wah, itu saja Pak ya. Ada orang meninggal Pak, punya bapak, bapaknya punya saudara. Itu kan berarti kan paman, Pak D, tapi cuma jalur bapak, bukan jalur ibu. Ya, tapi saudaranya kandung dari bapaknya almarhum. Oke. Terus saudara seayah dari bapaknya almarhum atau paman seayah. Nomor 16. Ini jarang sekali ada. Ya, tapi dalam ilmu waris termasuk salah satu calon ahli waris. Nomor 17 adalah anak dari paman. Ya, atau sepupu laki-laki tapi dari yang kandung saja. Makanya sepupu itu bisa jadi ahli waris tapi hanya yang laki-laki dari saudara kandungnya almarhum. Itu sudah jauh banget Pak dan jarang ada. Ya, kemudian ada sepupu laki-laki dari paman seayah. Ini nomor 18. Nomor 19-nya banyak, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nomor 20-nya cucu perempuan dari anak laki-laki, ya Pak ya. Nomor 21-nya ibunya ibu almarhum. Nomor 22 itu saudara atau saudari seibu. Oke ya, ini berarti ahli waris ada berapa Pak? 22. Tapi nggak usah dihafalin semuanya Pak. Ya, karena toh juga buat apa ya Pak ya. Nggak ada ujiannya. Yang jelas saya pengen menunjukkan bahwasanya mereka ini termasuk calon ahli waris. Tapi bisa dapat dan tidak itu nanti ada aturan mainnya. Nanti ada yang namanya dapat bagian pasti, tidak dapat bagian pasti. Fardun asobah. Insya Allah nanti saya akan pelan-pelan dan kira-kira kalau tidak paham atau kira-kira ada kata-kata yang susah difahami, silakan ditanyakan. Ini sebagai tambahan informasi saja karena Pak, ilmu waris ini ilmu yang dijelaskan secara detail dalam Al-Quran. Artinya kita mempelajari waris berarti mempelajari Al-Quran. Kan gitu Pak ya. Oke.